Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi ini akan terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dengan judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Apa pada mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini menceritakan bahwa ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Kemudian, kontras dengan keadaan tersebut, ada seorang pengemis bernama Lazarus yang terbaring di pintu gerbang rumahnya. Lazarus bukan hanya miskin dan tidak memiliki 1 sen pun, tetapi dia juga sakit dan menderita luka di sekujur tubuhnya. Dia sedang kelaparan dan mengharapkan makanan dari sisa dari rumah orang kaya tersebut. Nah, dalam cerita ini memang tidak diceritakan apakah orang kaya itu menghina Lazarus, melarang dia mendekati rumahnya atau menyakitinya. Tetapi secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa orang kaya itu tidak memperdulikan Lazarus yang jelas-jelas sedang membutuhkan pertolongan. Di satu sisi, sebenarnya orang kaya ini sanggup menolong Lazarus, misalnya dengan memberinya makan atau memberikan tumpangan di rumahnya. Tetapi ia malah tidak melakukan hal tersebut. Nah, gambaran orang kaya dalam cerita ini sama seperti orang Farisi yang sudah mengetahui kebenaran tapi tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka justru mengejar kekayaan dan terlena dalam kenyamanan duniawi, sehingga lupa untuk peduli terhadap orang lain. Orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Saudara, melalui perumpamaan ini Yesus sedang menyampaikan pesan kepada kita bahwa orang percaya boleh saja kaya atau memiliki kelimpahan dalam hal materi. Karena dalam Alkitab pun tercatat beberapa orang kaya seperti Yusuf dari Arimatea, Abraham atau Ayub yang hidupnya tetap saleh dan berkenan di hadapan Allah. Namun jika kita diberkati dengan kelimpahan berkat materi, maka kita harus menggunakan harta tersebut seperti seorang bendahara yang jujur di hadapan Allah. Mari kita belajar untuk
menjadi peka terhadap keadaan orang lain di sekitar kita. Mari kita gunakan berkat yang Tuhan percayakan pada kita dengan penuh tanggung jawab. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara dalam menggunakan berkat yang Tuhan percayakan selama ini? Jika saudara masih menggunakan berkat yang Tuhan percayakan untuk mengejar kesenangan duniawi, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan mengubahkan cara pandang saudara bahwa berkat yang Tuhan percayakan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Dan mari meminta Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menjadi lebih peka terhadap keadaan orang lain. Demikian renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami dan menganugerahkan kami satu hari lagi untuk kami jalani. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu menyadari apapun yang kami miliki di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan, yang pada akhirnya nanti harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk selalu berhati-hati, ajar kami untuk selalu memiliki cara pandang bahwa semuanya itu harus kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk menjadi lebih peka lagi terhadap keadaan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini di sepanjang kehidupan ini Tuhan. Kiranya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.